Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1563. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Setelah beberapa saat, semua orang telah sampai di tempat yang sangat misterius jauh di dalam surga, di antara langit dan bumi. Di depannya nampak itu adalah daratan luas dengan aurora warna-warni, dengan aturan jalan yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Itu mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini, Kinchan dan yang lainnya pun berhenti. Mata mereka terkejut karena apa yang muncul di depan mereka itu adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Asal-usul surga, kata Wiji Supreme. Dia berseru kaget. Ya, ini adalah asal-usul surga. Kinchan pergi ke sana dan coba berhubungan dengan asal-usul surga, kata Xiao Supreme. Dirinya memandang Kinchan dan memberi perintah. Kinchan tercengang untuk beberapa alasan. Setelah tiba di alam surga, Kinchan merasa tempat ini sangat familiar, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil dirinya. Kinchan tidak ragu-ragu dan langsung memasuki aurora warna-warni di depannya. Di depannya ada kekuatan jalan yang sangat besar, tetapi kekuatan jalan ini jatuh pada Kinchan, tetapi tidak memberikan perlawanan apapun pada Kinchan sama sekali. Secara bertahap, cahaya di depan Kinchan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba cahaya menyilaukan menyala di depannya, dan bola tak terlihat melayang di depan Kinchan. Ini asal-usul surga. Kinchan terkejut dan boom. Pada saat ini, aura transendensi yang menakutkan langsung keluar dari bola tersebut. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan Kinchan pun mengubah warnanya. Selain itu, Kinchan merasa bahwa kekuatan asli surga di depannya lebih kuat dari miliknya. Kegelapan di dalam tubuhnya, asal-usul nenek moyang klan iblis hitam yang transenden, ini jauh lebih kuat. Tingkat kekuatan itu jelas tidak berada pada level yang sama. Tapi, apa tujuan Xiao Supreme membawa dirinya ke sini dan membiarkan dirinya masuk? Mungkinkah dia ingin memurnikan asal-usul surga? Dan tepat ketika Kinchan terkejut dan bingung, tiba-tiba boom. Dalam kehampaan di depan Kinchan, cahaya warna-warni tiba-tiba mekar. Di saat yang sama, sesosok tubuh perlahan muncul dari cahaya warna-warni tersebut. Inilah wanita cantik memukau dengan sosok yang sangat anggun dan juga penuh pesona dewasa, bagaikan buah persik yang matang. Pria manapun di dunia ini akan terkesima di saat melihatnya. Namun ketika Kinchan melihat wanita ini, ekspresi Kinchan benar-benar tercengang. Ibu. Air mata Kinchan mengalir dari matanya dan dia berbicara dengan penuh semangat, tidak mampu menahan emosinya sama sekali. Wanita di depannya ini tiada lain dan tiada bukan, itu adalah ibunya, Qin Yueqi. Di benua Tianwu, Qin Yueqi, putri Raja Dingwu, Qin Batian, dan itu adalah ibu dari Kinchan. Chen kata Qin Yueqi. Dia memandang Kinchan sambil tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Dan sedikit air mata mengalir di matanya, tetapi dia berusaha untuk tidak menangis dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini Kinchan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Berapa tahun ini? Kinchan belum pernah melihat ibunya sejak pertempuran terakhir kali di 10.000 ras waktu itu. Dan Kinchan sangat merindukan ibunya di dalam hatinya. Kinchan tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Jika orang lain melihat postur Kinchan saat ini, mereka semua akan terkejut. Pria sakti mandraguna seperti Kinchan yang mampu mengguncang seluruh alam semesta di dunia luar, pada saat ini kini menjadi seperti anak kecil. Untuk Kinchan di hadapan ibunya, apalagi kultivasinya mencapai puncak Taperi Supreme, bahkan jika Kinchan telah mencapai ranah transendensi sekalipun, dirinya akan selalu menjadi seorang anak kecil di depan ibunya. Qin Yueqi perlahan melangkah maju dan membelai pipi Kinchan dengan kedua tangannya. Matanya lembut dan tangannya yang sangat hangat. Chen Erku sudah dewasa, gumam Qin Yueqi, matanya menunjukkan kasih sayang. Ibu, kenapa ibu ada di sini?
Qin-chen ditarik ke dalam pelukan hangat ibunya itu dan merasa nyaman. Dirinya tiba-tiba teringat sesuatu yang tidak pernah bisa dia untuk tidak bertanya-tanya. Inilah asal-usul surga, namun mengapa ibuku ada di sini? Memikirkan hal ini, Qin-chen buru-buru menatap ibunya itu. Kesadarannya menyapu ibunya itu. Dan yang mengejutkan Qin-chen adalah bahwa Qin-chen tidak bisa merasakan kehadiran Qin Yuechi ibunya di sini. "Ibu, kenapa anakmu ini tidak bisa merasakan napasmu?" kata Qin-chen. Qin Yuechi terkejut, ragu-ragu, dan lalu berkata sambil tersenyum, "Ini mungkin seharusnya sama seperti saat kita berada di 5 kerajaan. Sama seperti di 5 kerajaan Dauki." Qin-chen tertegun sejenak dan langsung bereaksi. "Apa maksudnya ini, Ibu? Kultivasi saya terlalu lemah." Qin-chen tertegun sejenak ketika Qin-chen berada di 5 kerajaan benua Tianwu waktu itu. Qin-chen waktu itu hanyalah berada di ranah rendah, yaitu adalah ranah Xuan. Jadi tentu saja Qin-chen tidak dapat mendeteksi ibunya Qin Yuechi yang memiliki kultivasi luar biasa pada saat itu. Tapi sekarang dirinya sudah menjadi ahli teratas di ranah puncak Tapairi Supreme. Dan Qin-chen hanya satu, menjauh dari alam semesta transendensi setengah langkah yang sebenarnya itu hanyalah sedikit lagi. Oleh karena itu, bahkan Qin-chen masih tidak bisa merasakan napas ibunya saat ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki ibunya? "Ibu, apakah kamu sudah menjadi orang yang transenden dan berkuasa?" kata Qin-chen. Qin-chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika dipikir-pikir baik-baik, itu benar. Saat itu di medan perang 10.000 ras, leluhur iblis abis ingin mengambil tindakan terhadapnya. Tetapi ibunya lah yang telah mengambil tindakan dan langsung memukul mundur leluhur iblis abis. Di saat itu, leluhur iblis abis sudah mencapai ranah setengah langkah transenden di dalam kultivasinya. Sementara klon ibunya bisa tetap untuk mengalahkan leluhur iblis abis. Dan hanya ranah transendenlah yang bisa menjelaskannya. Transenden. Qin Yuechi tersenyum lalu berkata, "Ya, itu benar." Mendengar ini, Qin-chen tercengang. "Apakah ibuku benar-benar orang di ranah transenden? Tapi bagaimana ini mungkin? Orang yang transenden dan berkuasa tidak bisa datang ke alam semesta ini sama sekali dan akan sangat ditekan. Bahkan jika klan kegelapan ingin menyerang alam semesta ini, mereka harus mencoba yang terbaik untuk mengirim orang-orang kuat ke sini sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimana dengan ibunya?" Qin-chen pun memandang ibunya Qin Yuechi, seolah-olah Qin Yuechi tahu apa yang dipikirkan oleh Qin-chen. Qin Yuechi pun berkata sambil tersenyum, "Chen-er, ibu yang muncul di hadapanmu sekarang ini itu hanyalah tiruan, dan itu tidak akan berdampak sedikit pun pada alam semesta." "Apa hanya tiruan?" Qin-chen berkedip. Ternyata ini hanyalah tiruan dari ibunya, tetapi dia tidak bisa merasakan napas ibunya. Qin-chen tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya. "Ibu, sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kuat yang transenden di alam semesta ini selama ratusan juta tahun. Bagaimana Anda bisa menembus ranah transendensi? Alam semesta pasti akan menekannya dengan kuat dan memicu fluktuasi kosmik seluruh dunia." Fluktuasi seperti itu mungkin diperhatikan oleh hampir semua orang kuat di seluruh alam semesta. Tetapi Qin-chen belum pernah merasakan napas seperti itu di seluruh alam semesta ini. Jadi kapan ibunya Qin Yuechi menerobos ranah transendensi? Saat ini Qin-chen hanya merasa bahwa ibunya sangatlah misterius. "Kamu secara alami akan mengetahui hal ini di masa depan," kata Qin Yuechi. Dia tersenyum dan lalu menyentuh kepala Qin-chen. "Sebenarnya, alasan mengapa ibu meninggalkan klon di sini, terutama karena ibu mengkhawatirkan keselamatanmu, karena takut kamu akan menghadapi bahaya di sini. Klan kegelapan itu bagaimanapun, kekuatan Anda jauh melebihi kekuatan alam semesta ini. Namun saya tidak menyangka bahwa Anda bisa menyelesaikan krisis ini sendiri." Mendengar itu, Qin-chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada senior di lautan spiritual itu. Jika tidak..." Qin-chen tahu betul bahwa jika bukan karena orang kuat dengan totem Kaisar Dewa Bintang 9 yang ada di lautan spiritual, Qin-chen dan Xiao Supreme mungkin tidak akan mampu menghadapi Kaisar Hitam, apalagi leluhur klan kegelapan. Qin Yuechi mengangkat kepalanya, melihat ke posisi lautan pasang surut di Kampan berada, dan lalu berkata dengan tenang, "Orang itu tahu bagaimana harus bersikap," kata Qin Yuechi. "Ibu, apakah kamu kenal orang itu?" kata Qin-chen. Dia bingung. "Ya, secara alami, aku tahu bahwa orang ini cukup terkenal di lautan alam semesta.
Dia berasal dari ras yang kuat. Dari segi kekuatan, ras ini juga dianggap sebagai ras yang teratas di seluruh lautan alam semesta, kata Kiniuechi. Kinchan terkejut dan berkata, apa dia dianggap yang terbaik di lautan alam semesta? Lalu mengapa dia ada di lautan virtual, kata Kinchan. Tentu saja karena dia melakukan kesalahan dan ditekan, kata Kiniuechi. Dia berkata dengan tenang. Ditekan? Kinchan terkejut. Siapa yang bisa menekan orang kuat seperti itu? Dan mengapa dia ditekan di alam semesta ini? Kinchan tidak dapat memahami kekuatan yang kuat misterius itu. Bahkan jika orang kuat misterius itu ditahan di lautan virtual, di sana juga merupakan leluhur yang mampu mengalahkan klan kegelapan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa ditindas di alam semesta ini, bahkan di lautan virtual? Dia, siapa lagi yang bisa menekannya? Tentu saja itu adalah ayahmu, kata Kiniuechi. Dia tersenyum dan menyentuh wajah Kinchan. Apa? Oleh ayahku? Kata Kinchan. Kinchan mendengar ini bahkan lebih tercengang lagi. Orang sekuat itu sebenarnya ditindas oleh ayahnya. Jadi seberapa kuatkah ayahnya? Orang ini dianggap raksasa saat itu. Dia menyinggung banyak orang di lautan alam semesta. Dan bahkan dia menyebabkan badai berdarah. Menyebabkan seluruh lautan alam semesta berguncang. Saya tidak tahu berapa banyak orang di lautan alam semesta yang ingin membunuhnya saat itu. Tapi kekuatan orang ini terlalu besar. Orang kuat yang mengincar orang ini terbunuh dan terluka. Dan akhirnya menarik murka seluruh lautan alam semesta. Belakangan, ayahmu mengambil tindakan untuk menekannya dan menyegelnya di alam semesta ini, kata Kiniuechi. Menjelaskan tentang ini kepada Kinchan, Kiniuechi melirik ke arah lautan virtual. Meskipun ayahmu menekannya, nyatanya ayahmu juga menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, nasib orang ini tidak akan pernah baik, kata Kiniuechi. Mendengar ini, Kinchan sangat terkejut. Siapa ayahku? Dilihat dari perkataan ibunya, ayah Kinchan mungkin sangatlah berkuasa di seluruh alam semesta. Kinchan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ibu, siapa ayah? Dan mengapa dia melakukan ibu? Kata Kinchan. Kinchan tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Bagaimana orang kuat seperti ayahnya itu bisa muncul di tempat kecil seperti 5 kerajaan di benua Tianwu dan lalu melahirkan dirinya bersama ibunya? Kiniuechi melirik Kinchan sambil tersenyum dan mengetuk kepalanya. Bajingan kecil, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu sekarang dianggap yang terbaik dalam semesta ini. Bagaimana mungkin kamu tidak dapat melihat sesuatu? Saat itu, di 5 kerajaan, itu bukanlah sosok ibu yang sebenarnya, tetapi itu hanyalah tiruan ibu. Dan adapun ayahmu, aku masih belum bisa menceritakan banyak kepadamu tentang ayahmu, kata Kiniuechi. Ekspresi Kiniuechi menjadi sedikit berat. Namun teman-teman, akhirnya kita menemukan fakta bahwa ternyata pada episode-episode awal Kinchan waktu itu, sosok Kiniuechi, ibunya Kinchan, ternyata itu adalah tiruan dari sosok Kiniuechi yang sebenarnya. Sebenarnya ada alasan mengapa ayah dan ibumu melakukan ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa ibu dan ayah tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan. Karena jika diungkapkan seluruh dunia mungkin akan hancur. Alam semesta akan takut akan langsung berubah menjadi abu dan berubah menjadi debu. Dan waktu itu untuk melindungimu, ibu dan ayahmu ini tidak bisa datang ke sini secara langsung. Dan kami hanya bisa memperhatikanmu secara diam-diam, kata Kiniuechi. Menjelaskan ini, Kiniuechi seraya membelai rambut Kinchan. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan anaknya sendiri, tetapi dia hanya bisa memperhatikannya secara diam-diam, karena jika dia melakukannya maka dia akan menyakiti Kinchan. Ibu, mungkinkah ibu dan ayah mempunyai musuh di lautan semesta? Kata Kinchan. Mata Kinchan membelalak. Ayah dan ibuku sudah sangat kuat. Jadi seberapa kuatkah musuh mereka berdua? Kata Kinchan. Bukan hanya musuh. Kiniuechi lalu memandang Kinchan. Chen-er, bukan karena ibu tidak memberitahumu, tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa kamu pahami jika kamu sendiri yang menghubunginya. Chen-er, jangan salahkan ibu, kata Kiniuechi. Mendengar itu Kinchan terdiam. Segera dia mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Ibu, bagaimana anak ini bisa menyalahkanmu? Anak ini tahu bahwa alasanmu melakukan ini pasti demi kebaikan anakmu ini juga. Jangan khawatir. Anakmu ini pasti akan masuk ke lautan alam semesta.
Dan jika ibu dan ayah benar-benar memiliki musuh, maka aku akan mengalahkan mereka untukmu, kata Qin-Chen. Qin-Chen langsung memicu semangat juang yang tak ada habisnya. Lautan kosmik. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dirinya pasti akan menjadi orang terkuat di dunia ini dan menyatukan kembali keluarganya. Itu hal terbaik yang dapat kamu pikirkan. Ini baru Chen Er-ku, kata Qin Yueqi. Dia juga tertawa. Ibu ini tinggal di sini. Pertama, itu untuk melindungimu. Dan kedua, itu juga untuk memberitahu Anda sesuatu. Saya pikir ini akan memakan waktu. Tetapi ibu tidak menyangka bahwa Chen Er, kamu akan datang secepat ini. Dan ibu tidak menyangka pertumbuhanmu akan lebih cepat dari yang ibu bayangkan, kata Qin Yueqi. Karena itu Qin Yueqi pun berbalik dan lalu melihat asal-usul surga. Sumber surga ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika Anda, Chen Er, kamu ingin mencapai ranah transendensi, maka sumber surga ini memang akan sangat membantu Anda. Namun Anda tidak bisa langsung untuk memurnikannya, kata Qin Yueqi. Mengapa? Qin-Chen bingung. Saya mendengar dari senior Xiao Yao bahwa jika kita menyempurnakan asal-usul surga, akan ada kemungkinan besar untuk mencapai ranah transendensi secara langsung, kata Qin-Chen. Ya, Xiao Yao Supreme, itu memang benar. Jika kamu dapat memurnikan harta karun ini, maka kultivasimu akan melonjak ke alam ranah transenden. Tetapi jalanmu ke depannya hanya akan berhenti di situ-situ saja. Qin Yueqi menjelaskan, kamu tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalan menuju transendensi, kata Qin Yueqi. Ibu, apakah masih ada alam lain di luar ranah transendensi, kata Qin-Chen. Qin-Chen terkejut. Qin Yueqi tersenyum. Transendensi bukan sekedar sebuah nama, tetapi sebuah jalan. Sebuah jalan bagi para pejuang untuk keluar dari jalannya sendiri. Ini juga merupakan jalan yang pada akhirnya akan diambil oleh semua pejuang. Begitu Anda menginjakkan kaki di jalan ini, Anda akan melakukannya. Ini bisa disebut transendensi. Tapi, seberapa jauh Anda bisa menempuh jalan ini itu tergantung pada hasilnya. Dan asal-usul surga ini bagaimanapun juga, itu terintegrasi dengan asal-usul transenden orang kuat lainnya. Jika Anda menyempurnakannya sepenuhnya, meskipun kamu dapat mengendalikan surga ini dan mencapai ranah transendensi, namun dengan cara ini kamu tidak akan keluar dari cara Anda sendiri, tetapi pergilah menuju jalan yang dirintis oleh orang lain. Mungkin juga jalan ini sangat cocok untukmu, tetapi betapapun cocoknya itu adalah milik orang lain. Hanya dengan merintis jalanmu sendiri, kamu bisa benar-benar mencapai hal-hal luar biasa, kata Qin Yueqi. Berbicara tentang ini, Qin Yueqi memandang Qin-Chen. Saya melihat Anda memiliki banyak kekuatan di tubuh Anda, dan itu bagus. Mengambil kekuatan ratusan orang dan membuka jalan Anda sendiri itu adalah cara yang benar. Sekarang di antara jalan-jalan di tubuh Anda, ada yang kuat, ada juga yang lemah, ada yang mulus, dan ada pula yang berlika-liku. Yang perlu kamu lakukan bukanlah mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi belajar dari kekuatan ratusan itu. Pemikiran dan ciptakan jadi diri Anda sendiri. Jalan yang perlu Anda ambil sekarang itu adalah apa yang perlu Anda lakukan, kata Qin Yueqi. Qin-Chen saat ini mendengarkan dengan penuh pertimbangan. Menempa jalanmu sendiri. Belajar dari ratusan aliran pemikiran dan pemimpin dari ratusan keluarga. Saat ini kemudian Qin Yueqi melanjutkan penjelasannya. Sama seperti asal-usul klan kegelapan yang transenden di tubuh Anda. Jika Anda benar-benar halus, Anda juga bisa menjadi transenden. Tetapi dalam hal ini, Anda hanya bisa menjadi transenden terlemah di lautan alam semesta. Lalu apa gunanya dari itu? Orang di lautan spiritual saat itu berakhir seperti ini karena dia mengambil jalan yang salah. Bahkan jika dia dilahirkan dalam klan itu, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Faktanya, ada pepatah di dunia yang mengatakan dengan sangat baik, namun tidak peduli seberapa keras kamu bekerja untuk akhirnya mencapai tujuan, akhirnya itu akan tergantung pada apakah Anda berada di jalur yang benar atau tidak. Beberapa orang dilahirkan untuk berdiri di akhir, sementara beberapa orang berjuang sepanjang hidup mereka untuk berdiri di garis awal yang sama dengan orang-orang berbakat itu, kata Qin Yueqi. Dia menjelaskan semuanya dan boom, mendengarkan semua narasi penjelasan dari Qin Yueqi. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin-Chen dan kekuatan transenden dilepaskan secara samar. Pada saat ini Qin-Chen memiliki pemahaman yang samar di dalam hatinya. Qin-Chen lalu melihat telapak tangannya. Transenden itu berarti menempuh jalanku sendiri, kata Qin-Chen. Ya, bagus, kata Qin Yueqi. Dia tersenyum.
Sepertinya kamu telah memahami sesuatu. Luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru, kata Qin Yueqi. Anda dapat memahami asal-usul surga dan mengamati cara kerja surga. Secara alami, kamu dapat memahami beberapa hal transenden yang juga dapat memberimu bantuan. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk. Tes.